Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Saya sebagai ilmuwan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama, hipotesis. Ialah dugaan, pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Soalnya dia mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Pertama, pengetahuan biasa. Kedua, pengetahuan ilmu. Ketiga, pengetahuan falsafat. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Menurut Soedi 2016, pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu perbedaan. Itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam mengelola perkembangan iptek agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Poin-poin penting diantaranya yang pertama, pengembangan iptek harus selalu didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, iptek harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Yang kedua, perkembangan iptek harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, iptek juga harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia, bukan sebaliknya. Yang ketiga, pengembangan iptek harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, iptek harus dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Yang keempat, pengembangan iptek harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, yang artinya kebijakan dalam pengembangan iptek harus diambil secara demokratis dan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, pengembangan iptek harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya manfaat dari perkembangan iptek harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan iptek di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman dalam mengelola perkembangan iptek agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat penting sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam konteks kesehatan masyarakat, karena nilai-nilainya memberikan landasan moral, etis, dan filosofis yang menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menjadi landasan pengembangan iptek kesehatan masyarakat dengan menanamkan nilai religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kebijakan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dalam konteks kesehatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kebijakan ini bertindak sebagai panduan bagi pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam menggunakan iptek untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara adil dan merata. Pancasila memberikan nilai-nilai yang menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, seperti pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebijakan harus menghormati nilai-nilai religius, memastikan teknologi kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, misalnya produk medis halal atau etis. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kebijakan mendorong pengembangan teknologi yang menghormati martabat manusia seperti teknologi kesehatan yang memprioritaskan keselamatan pasien dan kebersihan. Pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, kebijakan iptek harus mengatasi disparitas antar wilayah, memastikan semua masyarakat Indonesia termasuk di daerah terpencil mendapatkan manfaat teknologi kesehatan. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kebijakan harus melibatkan masyarakat dan ahli dalam perumusan prioritas teknologi kesehatan seperti kebijakan vaksinasi atau pengembangan sistem informasi kesehatan. Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan memastikan teknologi kesehatan terjangkau bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan adalah akses yang terbatas bagi masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan solusi digital seperti aplikasi kesehatan yang mudah diakses
diakses. Contohnya seperti Halodoc. Aplikasi seperti Halodoc memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus pergi jauh ke fasilitas medis. Mereka bisa berkonsultasi langsung dengan dokter, mendapatkan resep, dan mendapatkan informasi kesehatan hanya dengan menggunakan ponsel. Bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, akses ke layanan kesehatan seringkali sangat terbatas. Dengan aplikasi ini, mereka bisa mendapatkan layanan medis langsung di ujung jari mereka meskipun jaraknya jauh. Pengembangan aplikasi ini juga sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memastikan bahwa setiap warga negara, baik yang berada di kota besar maupun daerah terpencil, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas. Dengan aplikasi ini, kita tidak hanya mengatasi masalah geografis, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil untuk seluruh Indonesia. Dengan teknologi ini, kita berharap bisa mengurangi kesenjangan akses terhadap Indonesia, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan perawatan medis. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya adalah seorang dokter yang percaya bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya panduan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan inovasi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Program kami dimulai dengan melibatkan tokoh agama, memastikan pendekatan sesuai nilai keagamaan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami menangani gizi buruk dengan edukasi dan empati, menghormati martabat setiap individu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat mencerminkan gotong royong demi kesehatan bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Keputusan diambil melalui musyawarah bersama warga, menghormati kebutuhan mereka. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menciptakan Smart Posyandu untuk memastikan layanan kesehatan bagi semua. Untuk Pancasila, inovasi kami membawa manfaat nyata bagi kesehatan. Saya adalah seorang inovator yang membangun rumah sakit dengan konsep ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua kalangan. Berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, saya menyadari bahwa layanan kesehatan yang berkualitas seringkali sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu. Untuk mengatasi hal ini, saya menciptakan sistem subsidi silang di mana pasien mampu membantu mendanai pelayanan bagi mereka yang tidak mampu, sehingga semua orang dapat menerima perawatan tanpa diskriminasi. Selain itu, rumah sakit ini dirancang dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Bangunan memanfaatkan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan sistem pengolahan limbah mandiri untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ruang hijau yang luas juga disediakan untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pasien dan tenaga medis. Dengan pendekatan ini, saya tidak hanya menyediakan layanan kesehatan yang adil, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai kemanusiaan dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan, memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya adalah seorang pengembang alat medis yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap inovasinya. Dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, saya memulai setiap proyek dengan doa dan menjunjung etika. Melalui semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, saya menciptakan alat medis yang terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat luas. Saya mendorong persatuan Indonesia. Dengan melibatkan tim dan berbagai latar belakang, saya menerapkan kerakyatan melalui diskusi bersama komunitas medis dan masyarakat. Saya juga mewujudkan keadilan sosial dengan mendistribusikan alat-alat medis secara gratis ke daerah terpencil. Bagi saya, teknologi bukan hanya soal inovasi, tetapi sarana mewujudkan keadilan dan harapan